ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم. Kalau kita ucapkan bismillah, ingin dibuka semua jenis kebaikan, maka cepat. Fatihah. Fatihah pembuka nilai-nilai kebaikan. Al yang menunjuk istighraq, pembuka semua nilai-nilai kebaikan. Jadi kalau ingin dibukakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala semua jenis kebaikan, kebaikan dalam rezeki, kebaikan dalam ilmu, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam pekerjaan, kebaikan dalam kehidupan sosial, semua jenis kebaikan. Yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi mudah, yang sempit jadi lapang. Maka pelajarilah isi Al-Fatihah dengan makna al yang kedua, yaitu fungsi istighraq. Ayat 1 sampai dengan 3 sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada ayat yang keempatnya. Saya simpulkan dengan singkat. Pengantar pertama, jadikan semua karena Allah Subhanahu wa taala jika ingin dibuka semua jenis-jenis kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah fungsi ba. Lakukan semua karena Allah, dan cara mengerjakan karena Allah niatkan sebagai ibadah. Karena itu menggunakan lafaz jalalah Allah yang bermakna haqqul ma'bud wa ma'budu bil haqq. Jangan sekedar bismillah tapi dipanggil salat lambat. Diminta zakat, lambat. Diminta puasa, tunda-tunda. Tidak. Kalau kita ucapkan bismillah, ingin dibuka semua jenis kebaikan, maka cepat respon semua perintah Allah sebagai bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu dikerjakan, maka sifat ismun bimakna sumuwun akan melekat kepada rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Orang yang rajin ibadah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang cepat merespon seruan-seruan Allah, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya dan didekatkan dengan rahmat dunia dan akhirat. Rahmat dunia sifatnya disebut dengan Rahman. Karena itu orang-orang yang ibadahnya khusus, spesial, rajin, cepat dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan rahmat-rahmat dunia lebih cepat dibandingkan dengan hamba-hamba biasa. Itu yang dicontohkan kepada Maryam alaihissalam. Maryam punya mihrab, rajin ibadah, melebihi kadar manusia-manusia yang lainnya. Kalau orang-orang lain siangnya makan, ia puasa. Malamnya tidur, ia tahajud. Ya, banyak beribadah kepada Allah di luar batas keadaan manusia biasa. Maka apa yang terjadi? Beliau biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi rezekinya dimudahkan oleh Allah lebih daripada orang-orang yang lainnya. Contoh lain, pemuda-pemuda di dalam gua, Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, bukan rasul, tapi kecintaannya kepada Allah untuk mendekat, meninggalkan tempatnya karena banyak dikejar-kejar supaya menjauh dari Allah. Untuk mendekat kepada Allah, rela meninggalkan kenyamanan, rela meninggalkan kemapanan, rela meninggalkan kenikmatan, bahkan berada di gua yang sempit pun rela, yang penting Allah ridha. Masuk ke dalam gua yang sempit dijadikan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diberikan, jasadnya dijaga, kenikmatannya diberikan, tidur tak terganggu, 305 tahun tidur nggak ada yang ganggu, bayangkan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, rumah sempit pun kelihatan luas. Tapi kalau jauh dari Allah, rumah luas pun rasanya sempit. Rizki yang banyak pun nggak terukur gitu. Segalanya habis saja, habis, tapi nggak ada nikmatnya. Jadi kalau Allah sudah mengangkat seorang hamba, sumuwun, diangkat dengan ketinggiannya, ismun jadi sifatnya, diangkat oleh Allah, maka sifat rahmannya akan memberikan kenyamanan di dunia, dan sifat rahimnya akan menganugerahkan surga terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian setelah kita dapatkan itu semua, maka berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai nikmat-nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Ini kuncinya. Jadi kalau Allah berikan pada kita pakaian, pakai untuk mensyukuri nikmat Allah, pakai untuk nutup aurat, pakai untuk ibadah, pakai untuk salat, pakai untuk ta'lim. Allah berikan kita rizki berupa sepeda, pakai untuk mendekat kepada Allah. Cari rizki, olahraga supaya sehat, sehatnya diniatkan untuk ibadah, bukan sekedar olahraga. Jadi kalau cuma olahraga pakai sepeda, yang belum beriman pun bisa pakai sepeda untuk olahraga. Bahkan di tempat yang sama, yang membedakan apa? Niat. Pekerjaan, aktivitas disebut amal. Jamaknya disebut a'mal. Untuk membedakan amal, aktivitas kita dengan orang yang belum beriman, ada pada niatnya. Apa rumusnya? Hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di kitab yang pertamanya, dari kitab Al-Jami' As-Sahih. An Umar bin Al-Khattab
radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepadanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguh semua pekerjaan itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Pakai sepeda, boleh. Olahraga, bagus. Apa niatnya? Kalau niat sekedar sehat, maka tak ada kemudian akhiratnya. Pahala kosong. Tapi kalau kita niatkan kesehatan itu dipakai untuk ibadah. Saya pengen olahraga dulu subuh-subuh, ba'da subuh. Putar. Pusing. Balik kemudian putar sampai pusing. Ya. Badannya sehat, niatkan untuk ibadah. Untuk salat duha, untuk cari nafkah, untuk baca Quran. Ini yang bagus. Tapi kalau keluar sebelum subuh, udah putar, lewat salat. Enggak. Ya. Masjid tinggal. Nah, itu enggak ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik, kalau kita kerjakan yang demikian itu, maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang selanjutnya. Karena itu kalimat Rahman dan Rahim disebutkan kembali setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk menegaskan pemberian Allah yang berlipat ketika nikmat itu disyukuri. Ya, ketika nikmat itu disyukuri. Kata Allah, saya Rabbul Alamin, saya ini pemilik semua alam. Kalian jangankan minta sedikit, minta banyak saya kasih. Nggak ada yang kurang pada saya. Pemilik alam semuanya. Siapa orang paling kaya di muka bumi? Cuman punya sedikit dari bumi. Saya punya semuanya. Bumi punya saya, kata Allah. Langit punya saya. Alam jin saya yang punya. Manusia saya yang punya. Hewan saya yang punya. Tumbuhan saya yang punya. Kamu tuh cuman punya sedikit. Mau minta apa? Saya berikan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya kasih. Nggak ada batas bagi saya, kata Allah. Bagaimana cara Allah melipat gandakan balasan kita? Syukur. Itu yang dimaksud Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, saya tambah. Saya tambah. Rumusnya syukur. Syukur itu tadi pakai semua nikmat untuk kepentingan mendekat kepada Allah. Harta banyak, keluarkan zakat. Yang lebihnya gunakan untuk berkhidmat kepada Allah. Sekalipun dipakai dalam urusan dunia, tapi niatkan untuk mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah, ada yang menarik di paparan di kitab Tafsirul Jalalain antara hubungan Rabbul Alamin dengan Ar-Rahmanir Rahim. Sebelum masuk Maliki Yaumiddin, saya ingin bacakan dulu karena ini paparan yang sangat menarik dalam kitab ini, yang jarang kemudian dibahas di kitab-kitab lainnya.